Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uhlik wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du, qala al-musannif rahimallahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin wa ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu ala sayyidil mursalin. Dan semoga sholawat rahmat ta'zim Allah tetap kepada pemimpin para utusan. Diartikan tetap itu karena sabitun gitu atau kainun. Itu menurut nahunya kayak gitu. Iya Ustaz. Hah? Wa ala alihi, dan kepada keluarganya atau pengikut-pengikutnya, al-abrari yang baik-baik, at-thayyibina yang bersih, at-thahirina yang suci, wasallim, dan sampaikanlah salam ataupun berikanlah keselamatan Nabi dari segala kekurangan. Wa'azzim, dan agungkanlah derajatnya dunia akhirat. Ila yaumiddini, sampai pada hari kiamat. Imam Ghazali setelah menerangkan di dalam muqaddimahnya menyebut asma Allah bismillahirrahmanirrahim, kemudian hamdalah, kemudian menyebut asma-asma Allah yang banyak, dan kemudian menyebutkan sholawat semoga pada pemimpin para utusan. Kalau Rasulullah itu adalah pemimpinnya para utusan-utusan Allah, yang paling mulia dibanding utusan-utusan Allah yang lain, maka kepada umat manusia biasa yang tidak derajatnya utusan tentu lebih mulia lagi, itu maksudnya. Maka Nabi itu disebut Sayyidul Mursalin, pemimpin para utusan-utusan Allah. Kemudian disebut Sayyiduna ataupun Sayyidina, pemimpin kami, sayyid kami gitu. Sebab Nabi itu disebutkan dalam hadis, beliau sendiri menyebutkan ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wala fakhra. Saya pemimpin anak cucu Adam di hari kiamat dan saya tidak sombong gitu. Nabi sendiri menyebutkan sayyid. Maka menyebut Nabi yang paling berakhlak itu menggunakan as-sayyid.
artinya gelarnya gitu. Walaupun boleh langsung Nabi gitu saja. Misalnya baca sholawat 4 kata Allahumma sholli ala Muhammad. Itu boleh. Tapi yang lebih afdol, lebih berakhlak, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad gitu. Ini harus bisa kamu membedakan. Kalau orang Muhammadiyah nggak pakai Sayyidina gitu. Tapi kalau selain Muhammadiyah, misalnya NU ataupun Wasliyah menggunakan Sayyidina. Kalau kamu mau jadi bunglon misalnya, ya khutbah Jumat di Masjid Muhammadiyah nggak usah sebut. Tapi kamu jadi bunglon lah. Ya kalau memang betul prinsip kamu Sayyidina, ya Sayyidina. Cuma efeknya kamu dipecat dari khotib Jumat gitu. Termasuk saya itu dilepas dari khotib Jumat karena ganti nazir. Kepala kenazirannya itu, ketua kenazirannya orang kelompok muda, akhuna. Jadi udah diteliti siapa yang Sayyidina, tahun depan nggak masuk lagi gitu. Ada yang jadi bunglon, nggak Sayyidina, diteruskan aja. Saya nggak sependapat itu. Tapi almarhum profesor itu bisa dia di Muhammadiyah, bisa juga di Wasliyah. Dia kalau di Muhammadiyah tidak menyebut Sayyidina dalam sholawat, tidak membaca Bismillah di Fatihah, dan tidak zikir yang keras sesudah sholat. Itu ilmunya ya. Kalau kita Wasliyah ataupun Ahli Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah, ya mesti dibaca Sayyidina, dibaca karena nanti kurang akhlak. Menyebut Nabi kok namanya saja, namanya kurang akhlak. Kamu menyebut misalnya guru kamu, nama saya Muhyiddin. Din mau kawin katanya kan. Ya, Pak Udin mau kawin katanya kan. Ya. Potong kerbu pendek gitu kan. Terusannya lagu kan kayak gitu. Ya enggak sopan ya. Tapi kalau misalnya Sikandar itu ndak kadar gitu, kayak enggak apa-apa. Karena umurnya pun masih sebaya dengan kamu. Nggak mungkin Sikandar pun Al-Ustadz, Al-Fadil gitu ya. Dia sendiri malah nggak nongol dia. Penyakit ini katanya kan. Zikir sesudah sholat itu lebih baik. Maksudnya dikeraskan itu lebih baik. Bismillah dalam Fatihah mazhab Syafi'i wajib. Makanya ayatnya 7. Berhentinya dari Shiratal ladzina itu sampai akhir. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, itu ngikut Makkah itu. Atau suaranya enggak sampai, itu terserah lah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu misalnya si Azmi ya. Ya. Bakal Pak Kiainya gitu ya. Bacanya saja ya. Tapi kalau bangun terlambat. Makanya kalau ramai masjid saya nggak berani nyuruh. Gemeter dia gini-gini dia.
Masjid besar goyang dia. Makanya kalau udah masjid besar itu dia nggak mau deket-deket saya, jauh sono dia. Takut disuruh. Terus mukanya mau nangis gitu, terus pulang dapat nasi kalau mukanya mau nangis. Kasihan orangnya. Kata-kata sayyid itu di dalam literatur mazhab Ahlussunnah wal Jamaah diucapkan juga untuk Allah Ta'ala. Nanti ada di dalam ibarat kitab ini. As-sayyidu Allah, dalam hadis itu kayak gitu. Dan diucapkan juga, digunakan juga untuk Nabi Muhammad. Dan digunakan juga untuk keturunan Nabi Muhammad. Karena itu pada satu hari cucunya Nabi itu datang, namanya si Hasan, ya. Tapi Hasan ini yang punya pemandian dia, ya, panti Kasan, ya, panti maksiat. Cucunya Hasan datang, nah, si Sayyid Muhammad itu disebut Al-Hasani. Lalu Nabi mengatakan, bersabda Nabi, "Inna ibni hadza sayyidun." Sesungguhnya cucuku ini adalah sayyid. Maka kalau keturunan Nabi dipanggil sayyid, panggilan dekatnya gitu. Misalnya siapa yang Doni ini sayyid misalnya. Misalnya, tapi nggak ada sayyid namanya Doni. Nggak cocok gitu ya. Gitu manggilannya. Doni gitu kan gitu. Tapi biasanya diganti itu nama yang kayak gitu itu sama gurunya. Diucapkan juga untuk seorang pemimpin, itu sayyid. Makanya kamu misalnya bahasa Arab itu na'am ya sayyidi gitu. Misalnya guru kamu Ustadz Ridwan, ya, Ustadz Ridwan ini yang megang kunci surga, ya. Terus kamu dipanggil, ta'al ya Doni katanya kan, na'am ya sayyidi gitu. Ya, itu boleh. Ya, na'am ya sayyidi gitu ya. Kalau Sikandar kan enggak gitu. Oh lo bapak gitu. Kan dia Sipahutar kan. Sipahutar itu dekat Sibutar-Butar sama Sidabutar. Ya. Yang punya yayasan apa namanya? Nurul Hadinah ya, Sidabutar, makanya dia diterima baru separuh. Baru separuh badan itu diterima. Jadi separuhnya belum diterima, bagian bawah aja diterima. Itu membahas tentang sayyidina, kata-kata sayyid. Orang Wahabi nggak suka kalau Nabi itu dipanggil sayyid. Padahal Nabi sendiri bersabda, "Ana sayyidu waladi Adam." Saya pemimpin anak Adam. Paham ya? Nah, nanti pulang kamu ke Belawan ditanya kayak gitu. Bisa? Nah, kalau nggak ada job ya ngaji ya. Ini puasa kan jarang ada job kan. Dan rizkinya ada sendiri, kamu yakini ya. Jangan nanti mati bahaku ini katanya. Ada rezekinya sendiri. Di dalam bahasa muqaddimahnya Imam Ghazali ini cuma menyebutkan alihi. Maka oleh ulama diartikan alihi ay atba'ihi. Maksudnya alihi bukan keluarganya Nabi khusus, tetapi alihi bimaknal am. Alihi bimaknal ba'id. Artinya
pengikutnya, sehingga mencakup keluarga Nabi dan sahabatnya. Maka ini mempunyai dua makna atau disebut namanya tauriyah. Tauriyah itu satu kalimat mempunyai dua makna. Makna yang dekat artinya keluarga Nabi, keturunan Siti Fatimah, Fatimah binti Rasul. Makna jauh artinya pengikut, sebab yang dimaksudkan keluarga di dalam konteks berdoa itu adalah umat Nabi Muhammad. Selain daripada itu, Imam Ghazali ini kelompoknya betul-betul ulama ahli sunnah wal jamaah, tidak mungkin tidak menghormati sahabat, gitu. Paham ya? Nah, jangan nanti kamu wala alihi saja ini, Syiah ini, ya, Syiah katanya kan. Enggak, makanya yang rawan-rawan yang penting saya terangkan. Kalau yang enggak saya lanjut aja. Sahabat Nabi yang baik-baik, karena sahabat Nabi itu muridnya Nabi, gurunya orang hebat, maka biasanya muridnya hebat. Gurunya hebat kok muridnya dungu itu ya. Itu bukan salah gurunya, muridnya itu ya. Dibelah itu kepalanya. Ya. Dicuci kayak Nabi gitu ya. Tapi dadanya kalau Nabi waktu mau Isra Mi'raj itu. Tadi yang membelah malaikat Jibril nggak nampak. Yang bersih dari kotoran-kotoran, makanya sahabat itu semuanya baik, semuanya adil, tidak ada sahabat fasik. Dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah kayak gitu, beda dengan paham Syiah. Yang suci dari kotoran-kotoran, suci daripada kekurangan-kekurangan yang konkret ataupun yang abstrak gitu. Kemudian Imam Ghazali menyebutkan wasallim. Jadi kalau sholli wasallim, ya. Kalau sholla wasalama, gitu. Makanya kalau kamu baca marhaban itu, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi, apa terusannya? Wasallam, jangan wasallim, ya. Wasallim, udah nggak dikasih pulut baru tahu kok katanya. Kalau sallallahu alaihi wasallam, kalau sholli wasallim. Tapi jangan sholli wasallim alal muallim, itu nggak ada dalilnya gitu. Muallimnya Ustadz Ridwan diselawati. Kan ada nyanyian kayak gitu ya. Sholli wasallim alal muallim gitu ya. Muallimnya jualan ikan laga pula. Diselawati, ya. Sholawat itu kepada Nabi, ya. Kalau yang sholawat kepada guru itu belum nampak dalilnya. I'lamu ikhwani, ketahuilah wahai saudara-saudaraku. Maksudnya saudara fillah gitu ya, bukan kamu masih ada keturunannya Imam Ghazali gitu, bukan. Jangan, kita dianggap saudara sama Imam Ghazali. Apa kali kau? Enggak berubah jadi monyet udah suntung. As'adakumullahu, semoga membahagiakan kalian Allah Ta'ala. Artinya membahagiakan ini memberikan kebahagiaan sampai masuk surga gitu, bukan bahagia yang kayak di ucapan pernikahan itu. Apa namanya itu? Kan ada kebahagiaan gitu.
apa samawat itu. Nah, samawa. Apa itu artinya? Oh iya. Udah lancar kau ya. Berarti udah di otakmu aja itu. Nah, tahankan kau ya. Wa iya ya, dan kepada saya bimardhotihi, dengan keridhoannya. Memberikan kebahagiaan, maksudnya sampai ke surga, kepada saya bimardhotihi. Annal ibadata, bahwa ibadah itu thamratul ilmi, buahnya ilmu. Wa faidatul umri, dan hasil manfaatnya umur. Wa hasilul abidi, dan perolehannya, pendapatannya hamba Allah Ta'ala atau ahli ibadah. Al-aqwiyai, yang kuat-kuat, artinya yang betul-betul mencurahkan dirinya untuk ibadah. Wa bid'atul auliyai, dan barang berharga, asal artinya barang dagangan, barang berharganya para wali-wali Allah. Wa tariqul atqiyai, dan jalannya orang-orang mukmin yang bertakwa. Wa qismatul a'izzai, dan bagiannya orang-orang yang mulia. Jadi biasa kalau pidato bahasa Arab itu kan kayak gitu. Al-a'izza, fadilatil asatidz al-a'izza, itu. Kalau perempuan bukan asatidzah, ustadzat gitu ya. Masih banyak itu ustadz-ustadz besar yang asatidz wa asatidzah gitu. Asatidzah itu laki-laki juga ya. Kalau yang perempuan ustadzat gitu ya. Ingat-ingat kamu Ummi Nisa kalau pidato ya. Ya. Nanti kalau sampai ada kayak gitu, bah, nggak dicatat betul ngaji nih gitu. Ya. Makanya kalau ceramah ada gurunya itu jepiping, itu ketakutan. Nah, nanti kesalahan semua nanti katanya. Makanya mubaligh itu berani kali cakap suka-suka hatinya. Yang pertama memang nggak di depan guru, dan gurunya pun kadang-kadang yang terjemahan-terjemahan itu. Kedua, jauh dari rumahnya. Coba di lingkungan rumahnya. Kita berumah tangga untuk samawat katanya kan. Apa tadi? Sakinah, mawaddah, warahmah. Ada istrinya. Kata istrinya katanya kan. Mawaddah katanya kan. Ya. Sakinah katanya kan. Dimintai duit aja sikit-sikit katanya kan. Itu. Nggak berani, makanya kadang-kadang saya bawa istri, kadang enggak. Kalau kebetulan memang istri saya jarang mau ikut. Jadi kalau bilang sakinah mawaddah warahmah pun tak pala canggung. Iya. Coba ada istrinya atau mertuanya. Di depan mertuanya Ustadz siapa namanya, Munib, pidato dia. Kita harus betul-betul melaksanakan dalam berumah tangga ini katanya kan. Cerita aja kau katanya kan. Cerit kau katanya kan. Ya, apalagi orang mertuanya mendeling atau bata gitu. Imam Ghazali menjelaskan bahwa ibadah itu buahnya ilmu.
Apa itu ibadah? Ibadah itu mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya sesuai dengan petunjuk syariat. Apabila tata caranya diatur oleh fikih, namanya ibadah khosoh. Apabila tidak diatur oleh fikih, namanya ibadah ammah. Ibadah yang khosoh misalnya diatur fikih, sholat, nggak boleh kamu balik-balik. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kemudian mau siap, Allahu Akbar katanya kan. Nggak bisa, mesti takbir dulu. Itu nggak boleh kamu bolak-balik. Sedekah boleh kamu bolak-balik. Ya, nanti awal ngaji misalnya ya, dikeluarkan sama akhir ngaji gitu. Ya. Kalau kamu mau supaya ibadahnya itu benar, bahwa seperti sodakoh itu harta kamu itu milik Allah, ya udah kasihkan aja. Kamu mau menggunakan, kamu kasih kepada Allah, kasihkan. Udah tenang aja. Uang limpul ini milik Allah, ya udah saya kasihkan. Kata Acong, mamaku minta nanti Pak Kiai katanya kan. Ya nanti kan ada lagi. Kalau betul-betul kamu ini memang ke situ. Masalahnya enggak kayak gitu. Ini uang ini hasil keringat saya, pergi ke Pakam ada untungnya misalnya. Karena dia TU. Ya. Akhirnya enggak jadilah. Ini kapan lagi ke Pakam katanya. Misalnya. Maka ibadah itu merupakan buahnya ilmu. Maka dikatakan al ilmu bila amalin kasyajari bila tamarin. Ilmu tanpa beramal seperti pohon yang tidak berbuah. Pohon yang tidak berbuah itu yang layak ya dibakar kayunya untuk dibuat kayu bakar, itu bermanfaat. Kata Doni, jangan Pak Kiai, ada kuntilanaknya itu gitu. Ya. Di sebelah masjid dia itu ada kayak gitu, ada kuntilanaknya. Ya, merasa saya kayak gitu nih ya. Makanya si Reza tadi saya bilang kayak gitu. Ya, akhirnya ya benar pandangan saya walaupun dia nggak bilang. Apa yang saya bilang betul. Ya. Puako katanya kan. Puako ya dari batu bawo gitu. Pakai baju lencang kuning. Setelah saya konfirmasi yang lain, betul katanya. Ilmu yang tidak membuahkan ibadah bagaikan awan yang tidak menurunkan hujan. Berawan saja tapi tak hujan-hujan, panas. Ya. Anak sekret keluar-keluar nggak pakai baju. Limada katanya? Fanas jiddan katanya kan. Fanas jiddan katanya kan. Jiddannya bisa, fanasnya nggak tahu bahasa Arabnya. Fanas katanya kan. Wakal badri bila nabatin, kata ulama, seperti benih yang tidak menumbuhkan. Ya tidak berguna. Kamu tebar benih cabai atau lombok, kering dia, itu sama dengan al ilmu bila amalin
Sebab al ibadah itu samratul ilmi. Wal jismu bila ruhin, dan seperti jasad tanpa ruh. Cantik tapi nggak ada nyawanya. Dikasih sama si Iskandar, ya nggak apa-apa Pak Kiai. Ya satu malam biar sama saya katanya. Besok baru dikuburkan. Kalau cantik pun kalau udah nggak ada nyawanya, ya segera dibawa ke kuburan karena sudah nggak bisa lagi digunakan. Ya, makanya kalau kamu nyari ya tak perlu cantik-cantik, yang penting ada nyawanya. Iya, Cong. Enggak. Wajtinabu nawahihi, separuh daripada ibadah itu meninggalkan. Bukan melaksanakan tapi meninggalkan. Separuh ya 50% melaksanakan, separuh meninggalkan. Makanya orang yang punya ilmu tinggi, tidurnya itu ibadah. Karena dengan tidur itu tidak melakukan maksiat. Sehingga tidur aja. Yang berilmu ya, bukan kayak si Azmi. Pulang Azmi, enggak. Iya tahu aku kalau di sana kau nggak bisa tidur lama-lama kata. Iya Pak Kiai gitu. Kalau di sini kan nggak ada yang ngalang-ngalangi kamu tidur kan? Iya katanya kan. Karena tidurnya itu tarkul maksiat. Dengan tidur kan tidak pergi ke tempat-tempat dugem, ya, ke apa lagi, main dingdong. Apa main dingdong itu? Tahu kau? Iya, beli aja nanti masuk neraka duluan. Ya. Acong dulu sebelum ikut-ikut ngaji itu kerjaannya itu. Orang alim itu tidur gitu sambil tafakur, merenungi nasibnya ditakdirkan. Kamu kan enggak. Udah main HP sampai tertidur, udah dibanguni subuh-subuh pret katanya. Maka orang-orang yang orang awam yang di rumah saja, kalau memang pintar dia itu termasuk ibadah di rumah saja. Tapi jangan kamu tiru ya. Kenapa kan di rumah saja? Ibadah ini katanya kan. Karena dengan di rumah tinggal maksiat katanya kan. Nggak cari nafkah, itulah masalah katanya kan. Jadi itulah yang maka dominasinya itu kepada ilmu. Orang yang berilmu itu luar biasa tinggi derajatnya dibanding yang nggak punya ilmu, karena segala sesuatu itu diilmui menggunakan ilmu itu. Dan payah cari ilmu yang bermanfaat. Ada yang ngaji terus tapi nggak manfaat-manfaat. Iya. Pak, apa? Ya. Makanya cari barokah, nanti ada di sini ya, barokahnya guru. Itu kerjaan saya itu dulu, cari barokahnya guru. Kalau liburan itu tempat wali-wali gitu. Yang hidup ataupun yang meninggal. Wa faidatul umri, umur itu yang berfaedah kalau ibadah. Barang perniagaan yang berharga, ibadah itu seumpama dan diumpamakan seperti itu untuk para wali-wali Allah.
Ahlussunnah wal Jamaah meyakini ada wali. Sebagian kelompok mengatakan wali itu nggak ada, ya, yang ada orang soleh. Wali nggak ada. Orang yang tidak mempercayai wali, kata ulama, berarti bertabrakan dengan firman Allah, ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Al-Quran menjelaskan bahwa wali-wali Allah itu tidak takut dan tidak sedih gitu. Misalnya BBM naik, ya udah nggak apa-apa gitu. Wali kok BBM naik, ya Allah, gimana ini ya gitu. Oh, bukan wali itu, udah nampak kali itu. Dia nggak takut. Di kuburan pun nggak takut wali. Mana ada wali di kuburan takut? Baik di kuburan yang biasa yang dia masih hidup atau di alam barzah, itu nggak takut. Acong jam 12 malam disuruh di kuburan yang jalan supir terus tuh, nggak pulang, kamu kencing-kencing di situ. Tahu jalan supir, gang supir? Wah, itu dekat daerahmu itunya, ya. Bukan yang tempat daerah Nurul Hadinah yang kemarin itu. Kuburannya kan kalau kamu meninggal di situ dikuburkan di situ. Ya. Saya berapa kali saya ke situ. Kalau siang-siang saya ngajak si Hasan untuk jaga kereta. Kalau malam sendirian aja, nanti nampak hantu Hasan terkencing-kencing pula. Jadi wali itu orang yang dekat dengan Allah, yang bisa diartikan wazannya ikut wazan fa'ilun, yang isim fa'il dan bisa isim maf'ul. Artinya orang yang banyak melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang urusannya yatawalla, dia menguasai urusan-urusannya. Kalau yang dikuasai urusannya oleh Allah gitu. Jadi wali itu urusannya dikuasai oleh Allah. Nggak makan itu dikasih makan Allah. Makanya 40 hari nggak makan itu tahan kalau wali. Kamu 1 hari aja di TV gubernur udah keluar kok nggak beduk-beduk katanya kan. Ya. Gubernur biasanya kalau gubernur keluar langsung beduk itu. Ya, ini gubernur keluar kok masih sorong katanya kan. Apa itu? Melandai sorong katanya kan. Yang apa namanya untuk tempat kelapa sawit itu. Iya. Engkong. Oh, angkong ya. Engkong itu kakekmu lah. Kan kamu acong. Ya. Jadi yang penting saya terangkan, yang di bidang aulia itu dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah meyakini adanya wali itu wajib. Ya. Dan wali itu ada 2 secara garis besar. Ada yang memang diangkat oleh Allah Ta'ala langsung, ada yang dengan usaha. Misalnya dari kecil memang sudah ada nampak tandanya wali. Dihukum disuruh nyabut rumput pun nggak mau. Itu cabuti rumput katanya. Nggak bisa Pak Guru katanya. Kenapa? Baca tasbih dia katanya. Kalau orang biasa kan cabut rumput. Iya Pak, boleh sambil merokok kan gitu. Ya. Dari kecil sudah nampak walinya. Ya. Ada yang memang dengan ketaatannya yang terus-menerus, tidak diselang-selingi perbuatan maksiat. Kalau ada maksiatnya sedikit langsung taubat. Pasti ada. Nah, namanya manusia ya. Nah, kadang-kadang ada manusia itu kepingin berbuat maksiat itu ada.
Dari kecil sampai umur segini aku nggak pernah kayak gini gitu. Cobalah sekali biar berlaku sifat ghafur Allah katanya kan gitu. Tapi nggak usah kau tiru, ini cuma cerita ya. Watorikul atqiya tadi ya, ibadah itu jalannya orang-orang yang bertakwa. Makanya kalau mau mendapatkan surga, ketakwaan itu dengan ibadah. Tapi surga tidak bisa didapatkan dengan ibadah semata-mata, karena surga itu didapatkan dengan rahmat Allah, dengan anugerah Allah. Orang bisa beribadah karena dapat anugerah Allah. Kalau tidak dapat anugerah Allah tak bisa beribadah. Maka masuk surga kalau seandainya dengan ibadahnya, kalau ibadahnya itu cuma 60 tahun, begitu masuk surga 60 tahun selesai disuruh keluar sama Allah Ta'ala. Keluar, kau udah habis ibadahmu. Kemana dia? Pulanglah ke Tanjung. Udah nggak ada Tanjung, ini udah kiamat katanya kan. Ya, 5 mungkur Pak Malaikat, udah habis katanya. Ya. Oh kalau gitu saya tukarlah pendapat saya. Saya masuk surga karena anugerah Allah. Masuk. Itu. Jadi ilmu hakikat itu kayak gitu. Masuk surga karena rahmat Allah, karena anugerah Allah. Ilmu syariatnya masuk surga harus dengan ibadah. Gak bisa tidak ibadah itu masuk surga. Hakikatnya orang bisa beribadah karena mendapatkan rahmat Allah. Wa maqsidul dzawil himmati, dan tujuannya orang yang mempunyai cita-cita. Wa syiarul karomi, wa syiarul kiromi pada alifnya, dan tanda-tandanya orang-orang yang mulia. Ibadah itu kayak gitu. Ibadah itu bukan sholat aja, ya. Tidur pun ibadah, apalagi puasa ya. Puasa suruh bangun. Tapi kalau di kampung pura-pura baca Quran itu, coba di kos. Tidur aja itu. Ya. Di kampung pura-pura baca A'udzubillah. Ya. Pulang ke Medan, masuk kos udah tidur aja itu. Itu pun ada dalilnya. Naumus shaimu ibadah, tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah dibanding dengan berbuat maksiat. Ya, bekas tidur. Ya. Yang lebih bagus ngaji. Itu tidak ada bandingannya. Ya. Mengaji, menghidupkan agama Allah, menuntut ilmu Allah, bulan yang suci. Itu pahalanya banyak sekali. Makanya Pak Abdul Halim pun udah tua-tua pun ikut mengaji karena saking besarnya itu. Apalagi kepingin mendapatkan barokah Imam Ghazali. Imam Ghazali itu luar biasa ya, karomahnya. Al-Kiram yang mulia-mulia. Maka tapi jangan kamu sebutkan Kiromil Fatihah, itu salah ya. Makanya di sini contohnya ya, yang mulia itu orangnya yang mulia, bukan Kiromil Fatihah gitu. Mana tahu kamu dengar di kampungmu, nggak usah kamu ikuti. Nah gitu kadang-kadang dikasih tahu itu pun jawab dia, Pak nggak usah kayak gitu, udah tahu aku katanya kan. Kau sebutkan salah tadi nyebut katanya. Nggak mau dia dikasih tahu, karena keturunan Fir'aun dia. Tapi kalau ngasih tahu ya yang sunyi-sunyi ya. Ada ustadz kalau ceramah gitu langsung dibantah. Ustadz nggak benar itu ceramah ustadz katanya kan. Bingung ustadznya. Karena yang membantah itu lebih tua dan lebih senior. Sama jamaah dia, udah ustadz teruskan aja nggak apa-apa, itu nanti aja itu urusannya gitu. Kalau berhenti langsung pulang kan rugi jamaahnya. Honornya sama.
Jamaah pun cerdas itu ya, nggak mau rugi gitu. Wa khirfatur rijal, dan tugasnya pria sejati. Maksudnya rijal itu tokoh-tokoh, walaupun perempuan itu. Sebab tokoh-tokoh ini kan sekarang ada yang perempuan, bukan laki-laki aja. Kalau disebut rijal itu bukan laki-laki gitu, enggak ya. Ini termasuk Bang Jago itu sudah rijal ya. Tokoh. Sorry Bang Jago itu kan ada itu kan. Anak kecil-kecil itu pulang sekolah nyanyinya kayak gitu. Wa ikhtiyaru ulil absor, dan pilihan orang-orang yang punya mata hati. Ulil absor, kalau kamu kan ulul azmi. Ulul azmi itu yang mempunyai kesabaran, makanya sabarlah kalau keretamu bocor. Ya. Namanya ulul azmi. Ya. Wa yasabilus sa'adati, dia jalan kebahagiaan, wa minhajul jannati, dan jalan menuju surga. Ini menurut syariatnya. Ya. Kalau yang hakikatnya itu disebut namanya ubudah. Jadi kalau ubudah itu hanya semata-mata karena Allah hidupnya. Ubudah bukan ibu muda ya. Kamu Acung ini nulis salah. Ubudah, ditanya apa? Ibu muda katanya. Satu aja nggak dapat. 5 tahun lagi lah kau. Berapa umurmu sekarang? Hah? 21 tambah 5, 26 tambah 4, pas 30. Ya. Hah? Ya udah nggak apa-apa, biar nggak berani orang ganggu dia karena masih anak-anak. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa ana rabbukum fa'buduni. Ya-nya dibuang karena tulisannya kayak gitu. Ada tulisan Al-Quran itu memang ya-nya dibuang. Misalnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni gitu. Ada ya-nya, ya mutakallim. Tapi dibuang tulisannya. Saya adalah Tuhan kalian, maka beribadalah kepada saya gitu. Wa qala ta'ala inna hadza kana lakum jazaan, sesungguhnya ini adalah menjadi balasan. Maksudnya kenikmatan surga ini balasan untuk kalian. Wa kana sa'yukum maskuro, dan adalah usaha kalian itu disyukuri gitu. Nah, ini nama bapak saya masuk dalam Al-Quran, maskuro gitu. Acong nggak ada masuk. Acongo itu nggak ada. Ya. Iskandar pun nggak ada masuk Al-Quran. Ya, nggak ada. Fir'aun masuk. Ya. Tsumma inna nadharna, kemudian kami memikirkan fiha dalam ibadah, wa ta'ammalna, dan merenungkan thoriqoha, jalannya, min mabadiha, dari dasar-dasarnya, ila maqasidiha, pada tujuan-tujuannya, allati hiya amani salikiha,
yang mana dia itu adalah angan-angannya, cita-citanya orang yang menempuhnya. Fa idzan hiya tariqun wa'run, tiba-tiba dia adalah jalan yang sulit. Wasabilun so'bun, dan jalan yang sukar. Kathiratul aqobati, yang banyak tanjakannya. Syadidatul masyaqqati, yang sangat berat. Ba'idatul masafati, yang jauh jarak tempuhnya. Azimatul afati, besar bahayanya. Kathiratul awaiki, banyak rintangannya. Wal mawani'i, dan penghalangnya. Khafifatun, tulisan kamu khafiyatun gitu. Ya, yang betul khafifatun. Ya. Makanya guru itu dibaca bukan satu kitab, banyak. Makanya nak jadi murid kepala baca, yang penting datang, ngasih arti, udah taruh kitabnya, rusak-rusak situ lah gitu. Kalau guru itu membaca kitabnya paling 3 minimal, matannya itu, supaya kalau ada matan yang berbeda bisa dikoreksi. Sudah saya koreksi, ada 3 tulisan, hakikotun 1, hafiyatun 1, khafifatun 1. Yang benar khafifatun. Nanti ada hadis yang sebagai penguatnya, khuffat bil makari. Artinya khafifatul mahaliki itu yang dikelilingi oleh hal-hal yang merusak. Wal maqati'i, dan hal-hal yang memutuskan. Ghaziratul a'da'i, banyak musuhnya. Ghazir itu kalau hujan deras itu artinya ghazir juga. Al-mataru deras katanya kan. Salah, al-mataru ghazir ya. Deras itu. Wal quta'i, dan penyamunnya, perampasnya. Azizatul asya'i, sedikit pembantunya. Wal atba'i, dan pengikutnya. Wahakadha, dan demikianlah wajib antakuna, harus ada ibadah itu. Ini namanya kalau dalam nahwu namanya kananya tam. Karena tam itu tidak perlu khobar. Harus ada ibadah. Li'annaha thariqul jannah, karena ibadah itu jalan menuju surga. Fayasiru hadza, maka menjadi hal ini tasdikon, artinya jalannya yang sulit tadi adalah sebagai bukti lima qalahu sallallahu alaihi wasallam, apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu ala ingatlah wa innal jannata khuffat bil makarihi, sesungguhnya surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, kebencian. Mau ngaji gitu kan sakit perut, mau ngaji pening minum obat dulu gitu. Mau ngaji datang kawan. Itu. Banyak kali, iya Ustaz. Mau ngaji nanti kalau yang sudah punya anak, anaknya rewel. Istrinya rewel. Ya. Terus ngumpet-ngumpet berusaha untuk ngaji. Itu ya sudah takdir Allah itu ya. Udah biasa kayak gitu. Memang kayak gitu itu ya. Ustaz nggak pernah kayak gitu. Sekali-sekali. Iya, karena biasa itu kalau memang udah punya istri gitu.
sebentar aja ya dek gitu. Enggak pulang ditelepon lah sama istrinya. Makanya Ustadz Munib itu sering kalau ngaji itu nengok-nengok jam. Karena takut sampai rumah nggak dapat pintu. Mau beli kuncinya, uangnya kurang. Kuncinya apa? Ya masuk itu bawa martabak misalnya. Assalamualaikum, ini ada bawa martabak, Abi ya bawa martabak ya. Apa ayah katanya kan? Oh martabak ayah katanya kan gitu. Assalamualaikum, assalamualaikum, nggak dibuka lah. Begitu baca martabak, cepet dibuka itu. Gitu. Kayak gitu itu cara nyenangkan istri. Sedekah itu ya, makanya orang masuk surga itu jalurnya lain-lain. Ada masuk surga itu jalurnya sabar. Dimarahi istri kayak gitu ya udah sabar aja. Sampai di hati kurang ajar kali istri saya, tapi di hatinya. Terakhir dibilangi di hatinya, kalau kata ngaji suruh sabar katanya kan, udahlah sabar. Nah, itu masuk surga yang jalur sabar. Kau jalur apa? Ada yang masuk surga itu jalur sedekah. Ya. Masuk surga ya sedekah, ini duitnya duit Allah Ta'ala, udahlah saya masukkan untuk membela agama Allah. Bawa uang 75 pun dimasukkan semua, padahal uang untuk beli bukaan itu. Ya. Itu salah kalau kayak gitu ya. Ya, selebihnya bukaan itulah. Ya, nanti pulang ngaji yang udah punya istri kan biasanya beli bukaan gitu ya. Beli goreng-goreng ya. Karena biasanya ustadz-ustadz tuh beli yang kecil-kecil gitu karena murah. Ada yang nggak mau yang kecil-kecil. Wa innan naro khuffat. Khuffat itulah tadi kata-kata khuffat dari kata khuffa, khafif. Dikelilingi itu ya. Makanya guru yang paham gitu ditengok korinahnya gitu. Korinah itu tanda-tanda yang menunjukkan. Neraka itu dikelilingi dengan hal-hal yang menyenangkan. Makanya kalau sudah ada biduan perempuan tampil gitu, Bukhari langsung naik itu. Nggak tahan Bukhari. Ya. Misalnya biduan perempuan naik gitu kan. Ntar lagi aku naik aku kata. Kayak gitu itu orang kalau pandai nyanyi kayak gitu. Makanya pandai main bola gitu, ada main bola pun apa kali ribut kali, bodoh kali tinggal sikit aja katanya kan, kakinya pun gerak gitu, tinggal sikit aja. Padahal dia kesuruh main bola udah nggak bisa lagi. Gitu kan zaman dulu masih muda. Itu kayak gitu ya, dikelilingi dengan yang menyenangkan. Makanya tua-tua pun kalau di tembung zaman dulu itu, zaman dulu, sekarang apa lebih maju apa enggak? Kibot mak lampir itu nenek-nenek keluarnya itu jam 2 gitu. Jam 2 itu nenek-nenek juga terus. Gitu. Barulah ramai masyarakatnya. Mak lampir katanya kan gitu. Nah, terus yang di rumah-rumah itu pun bangun ditengok dari jendela gitu. Kalau nggak hujan ya, makanya yang nyumbang banyak. Begitu hujan, rumahnya itulah dikasih. Karena mau acara pesta itu ngambil uang di kedai, jaminannya rumah gitu. Dulu saya masih 15 tahun yang lalu ditawari kalau mau cari rumah waktu banyak pesta tapi ditembung katanya kan. Kenapa kayak gitu? Nanti kalau hujan nggak bisa balik modal, rumah itu dilelang.
katanya. Murah itu Ustaz katanya. Saya tengok lingkungannya nggak sedap, udahlah, nggak jadilah dapat rumah lelang itu 15 tahun yang lalu. Berarti kamu masih SD. Kalau pulang lomba-lomba besar-besaran jauh-jauhan kencing gitu. Ya. Makanya kalau orang mau berbuat baik itu sulit, berat, seperti ya lebih tinggi daripada Brestagi lah naiknya itu. Berat, miku-liku. Apa mau ke Sibulga, jalannya kan berliku-liku itu. Perginya pun malam, karena supaya tersorot mobil. Ada mobil di depannya itu. Mau ibadah pun kayak gitu, sulit. Mau sedekah ya untuk beli bukaan kan enak, ini beli es katanya kan gitu. Nah, nggak jadi gitu ya. Udah diniatkan ini untuk salam tempel Pak Kiai misalnya kan, nggak jadilah katanya kan. Bagus untuk beli martabak sendiri katanya kan, nggak jadi misalnya. Mana tahu ada yang kayak gitu, tapi itu barang langka, perlu dilestarikan itu ya. Banyak rintangannya kata Imam Ghazali ibadah itu. Seperti berjalan di tanjakan yang berliku-liku sehingga sampai tujuan itu lama. Untung kalau nggak macet dan mobilnya jalan terus. Kalau mogok berhentilah di situ, di balbel aja. Mobil cantik pula. Kalau mobil saya gitu mogok ya maklum. Udah tua mogok. Ini masih umur Iskandar kok mogok. Misalnya Iskandar tiba-tiba nggak bisa jalan gitu. Tapi Iskandar itu kuat, nggak bisa jalan, sakit-sakit pun ngantarkan di Patung Mbak Ujung pun tahan. Ya, di pasar 8 atau pasar 7 itu, nggak tahu. Iya. Pinter dia, nggak diakui. Gitu. Ini kita. Ana rabbukum fa'buduni. Allah memerintahkan supaya beribadah kepada saya, itu bukan berarti Allah butuh ibadah hambanya. Allah mewajibkan ibadah pada umumnya umat manusia adalah untuk kemaslahatan mereka. Untuk apa? Untuk kemaslahatan mereka. Karena Allah tidak butuh makhluknya. Karena Allah taat mereka itu tidak manfaat bagi Allah, maksiat mereka juga tidak membahayakan bagi Allah. Disebutkan dalam kitab Hikam itu. Aujaba alaika wujuda hikmatihi wa ma aujaba alaika illa dukhulal jannah. Illa dukhula jannatihi. Ini sudah saya ajarkan. Saya bacakan sama Ustadz Munib ini. Tapi udah lewat gitu saja. Karena khusyuk dia, makanya jangan khusyuk-khusyuk. Ya. Izdada khusyu'uhu isdaja jahluhu itu. Pintarlah penting ya. Khusyuk belakangan. Pintar itu ngaji mutolaah, minta sama Allah Ta'ala supaya diberikan kecerdasan pikirannya. Cerdas. Baca pikiran orang pun bisa. Bisa. Kau membaca pikirannya si Yudi. Kalaupun benar diingkari sama Yudi, sok paten kau katanya. Supaya
disuruh ibadah kepada Allah supaya nggak masuk neraka. Maka Allah itu maha pengasih dan penyayang. Bukan Allah butuh kepada ibadahnya hambanya. Seluruh dunia tidak beribadah, Allah tidak berhenti dari Tuhan. Karena Allah tidak butuh ibadahnya. Disuruh ibadah limaslahatihim, untuk kemaslahatan umat itu sendiri. Itu yang disebut fa'buduni itu tadi, bukan Allah butuh kepada ibadahnya hamba, bukan. Ya. Disuruh ibadah supaya untuk kemaslahatan mereka itu sendiri. Tapi ibadah itu berat, tapi kalau mau maksiat gampang. Makanya kalau mau nonton keyboard gitu, melek aja. Ngaji berat kali kalau mau nggak tidur, ngantuk kali. Mana pasai? Oh, ini kalau nggak segan pasai itu udah cari tempat tidur dia, ya. Jadi karena segan ada aulad, ada anak laki-laki gitu. Kalau sama saya aja tidur dia itu. Amit Pak Kiai nggak tahan matanya katanya. Udah tidur aja. Ya udahlah tidur situ, saya bilang gitu. Coba sama si Fadil, enak kali kau tidur katanya gitu dia. Bangun gitu dia. Apalagi sama Iskandar, weh gitu. Itu ahlinya kalau ngomong kayak gitu dia. Ya, saya tandai gayanya orang itu. Dari belakang pun tahu kalau yang sianu itu. Enggak dari depan, dari belakang misalnya Fadil naik kereta. Fadil, udah tahu saya. Syacong, tahu saya. Ya. Waqala sallallahu alaihi wasallam, ini menerangkan arahnya kepada ibadah tadi ya. Ala ingatlah wa innal jannata haznun. Sesungguhnya surga itu sulit. Birobwatin, ada di tempat yang tinggi. Ini maksudnya kata kiasan gitu ya. Ala ingatlah wa innan naro sahlun, bahwa neraka, sesungguhnya neraka itu mudah. Bisahwatin, ada di tempat yang rendah. Mudah itu artinya karena sesuai dengan selera gitu. Kesenangannya hawa nafsu itu nengok perempuan cantik. Iya Cong. Apa nenek-nenek, maka seleramu beda. Maka sesuai dengan keinginan itu, mau ke neraka gampang, mau ke surga berat. Gitu. Yang kepingin ngaji, kepingin pinter itu banyak, tapi datang kemari mau ngaji berat. Tanyalah sama aku, sebenarnya kepingin ngaji Pak Kiai kata gini. Pagi nggak bisa kerja, siang masih kerja, malam capek kata kan. Udahlah habis waktu lah, udah alasannya itu semua, udah kerja capek. Ya udahlah itu pun ibadah gitu aja lah saya bilang. Ya. Summa ma'adhalika, kemudian beserta demikian itu, maksudnya sulitnya ibadah itu, kulihi semuanya, fa innal abda dha'ifun, sungguhnya hamba Allah Ta'ala itu lemah. Ibadah itu berat, hamba Allah itu lemah. Banyak godaannya, lemah. Beda dengan ibadah yang memang
ada kesenangan cocok dengan kesenangan itu gampang. Misalnya malam kamu ajak orang tahajud jamaah gitu kan. Berat apa enggak? Beda kalau malam kamu ajak supaya yang sudah punya istri itu mengumpuli istrinya. Mana yang dipilih? Hah? Yang sesuai dengan kesenangan lah ya. Udah orang ini juga ibadah kok katanya kan. Wa fi bud'i ahadikum ibadatun. Nah, ini ada dalilnya. Mengumpuli istri itu adalah ibadah katanya kan. Udah kayak gini pun disuruh tahajud. Udah ibadah kok katanya kan. Tahajud. Adalah yang tua-tua datang gitu ya. Yang mau pergi minum obat dulu gitu ya. Udah tua ya. Wa zamanu sa'bun. Sedangkan kondisi zaman waktu itu sulit. Kayak sekarang ini sulit, apalagi dibilang corona ini 1,5 meter dia. Ada tulisannya gitu di situ. Udahlah nggak usah ibadah nggak katanya kan gitu. Yang mau ibadah nggak jadi karena protokol kesehatan tak apa. Di masjid-masjid yang biasa itu tak peduli dia, ya udah biasa aja. Nggak ada datang polisi. Iya, masjid kamu 2 meter, nggak biasa. Hah? Biasa. Waktu zaman itu semakin lama itu semakin rusak karena banyaknya maksiat. Masa saya dulu belajar dengan masa kamu belajar lebih berat masa kamu belajar. Masa saya belajar belum ada HP. Walaupun HP itu juga satu sarana untuk memudahkan. Tapi menggodanya itu lebih banyak. Ya kalau udah menghafal ya udahlah, nggak ada HP-HPan. Ya. Lampu pun belum masuk tempo hari. Pakai lampu, pakai minyak lampu itu. Ngapal Alfiyah itu. Apal. Anak sekarang disuruh ngapal Alfiyah. Baru sedikit aja udah lupa. Yang sungguh-sungguh aja lupa, apalagi yang nggak sungguh-sungguh. Karena zamannya itu semakin mundur tentang masalah kemajuan ilmu agama. Itu udah pasti karena Allah menciptakan kayak gitu, nggak usah sok-sok hebat kayak apa mubalek itu. Kita sekarang ini sudah zaman musibah, katanya kan. Zaman fitnah, katanya kan. Gara-gara setan gepeng itu, misalnya ya. HP katanya kan. Anak-anak muda ke rumah orang tua bukan ngadep orang tuanya, ngadep HP katanya kan. Gitu. Menghadap guru bukan ngadep guru, ngadep HP katanya kan. Terus terangkan semua lah, namanya mubalek. Nggak pakai dalil-dalilan itu ya. Wah, suaranya kencang itu. Ya. Kalau ulama ya pakai dalil wa zamanu sa'bun itu mamin yaumin illa wa ba'dahu syarrun. Tidak ada hari itu kecuali sesudahnya itu lebih buruk. Zaman saya masih hafal nadom Jurumiyah, Mriti itu apa? Karena kalau nggak hafal nggak bisa naik kelas. Sekarang disuruh ngapal kayak gitu, pindah. Itu apa itu tak ada gunanya katanya kan. Sampai ada kawan saya yang pindah dari Jawa ke sana Samarinda. Karena dia terus sekolah antara umum agama separuh-separuh, kirim surat sama saya.
Saya udah di kota, nggak ada gunanya itu ngapal-ngapal sorob itu katanya kan. Nahu itu nggak perlu dipelajari rupanya katanya kan. Saya nggak jawab, dasar bodoh kayak gitu aja lah. Ngomong sama orang bodoh ya kalah terus lah yang pinter. Makanya yang waras ngalah. Itu kalau ngomong itu kayak gitu. Kalau sekiranya orang bodoh ya udahlah biarin aja gitu. Kita kalau berilmu itu kadang ketawa-ketawa sendiri. Bodoh-bodoh ini payah. Tapi di hati gitu saja. Gitu. Yang bodoh-bodoh itu nganggap misalnya itu salah. Ya. Imam Ghazali tadi nanti itu ada penjelasan Imam Ghazali itu disalah-salahkan semua. Imam Ghazali nggak tahu hukum segala macam lah. Ya. Imam Ghazali memberikan penjelasan nanti ada lanjutannya itu. Quran aja dibilang innahu asatirul awwalin, apalagi saya. Kira-kira gitu ya. Quran itu dikatakan ini cerita-ceritanya orang-orang dulunya ini katanya kan. Nah, apalagi saya katanya. Memang dasar orang bodoh kayak gitu lah kira-kira gitu. Wa amruddini mutarojiun, urusan agama itu kembali mundur. Makanya hadis Nabi mengatakan khairul qurun qarni, sebaik-baiknya abad itu abad saya. Tsumma yalunahum, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Kemudian tabi'in dan tabi'it tabi'in. Sesudah itu udah enggak bagus. Orang ngaji dulu sopannya sama guru luar biasa, disuruh ngapal betul. Sekarang minta maaf ya Pak Guru katanya. Udah diusahakan hafal, nggak hafal katanya kan. Itu dia ya. Wal farahu qalilun, kesempatan itu sedikit. Kesempatan sedikit. Karena kesibukannya itu banyak kali, apalagi udah berumah tangga, nyuci piring, ya. Nanti mandikan anak, ya. Kadang-kadang kayak gitu ya. Apalagi makanya urusan-urusan yang kayak gitu itu sebaiknya suami itu cari pembantu. Ya Ustaz. Ya kalau ada pembantu kan udah suaminya raja gitu ya. Jadi cari pembantu aja gitu. Ada uangnya? Ada katanya gitu. Cari pembantu. 2 bisa Mas katanya kan. Oh ya udah nggak apa-apa, 3 pun bisa katanya kan. Cari aja yang mudah-mudah katanya kan. Si Doni lah itu kelakuannya. Wasughlu katsir, kesibukan untuk urusan dunia itu banyak sekali. Ini menerangkan sulitnya ibadah nih ya. Sibuk, ya sedikit-sedikit sibuk. Di mana rapat? Gitu. Orang Doni kok sedikit-sedikit bilang rapat kemana? Wal umru qasir, umur itu pendek. Maksudnya umur yang digunakan untuk ibadah itu sedikit. Sholat 5 waktu itu kalau 1 kali 5 menit itu 25, sedangkan waktunya adalah 24 jam. Maka kalau seandainya umurnya 60 tahun itu barangkali yang digunakan ibadah itu untuk 10 tahun atau 15 tahun. Yang lain itu nggak jelas. Malaikat pun bingung. Mau dicatat nggak jelek, bukan jelek. Mau dicatat baik, jelek. Nggak bisa malaikat. Makanya jangan membingungkan malaikat. Maksiat, kalau baik, jangan ya. Kumpul-kumpul di situ cerita-cerita. Ditengok malaikat ini cerita apa katanya kan. Kadang cerita bola. Bagus katanya kan, nggak masalah. Kadang cerita tetangganya. Tetanggaku itu anjing lah katanya kan gitu. Misalnya. Udah itu ganti lagi. Pengajian itu memang ada masalah katanya kan. Putus-putus misalnya ya.
apanya gitu ya. Bingung malaikat. Ini mau tulis baik, ada gosipnya. Ya, dibilang gosip syariah ini katanya kan. Wa fil amali taksir, banyak amal ibadah itu yang teledor. Wan nakidu basir, malaikat yang mengintai itu selalu menengok. Wal ajalu qarib, ketentuan umur itu sudah dekat. Dekat kamu ajalmu, acong. Ya. Ini al ajalu qarib. Ya. Maksudnya dibanding dengan apa yang digunakan ibadah dan yang tidak. Wassafaru ba'id, perjalanan menuju Allah Ta'ala itu masih jauh. Kalau kamu nggak ibadah, nggak punya bekal, gelandangan nanti di akhirat. Karena perjalanan yang jauh tanpa bekal, bekalnya habis, udahlah gelandangan minta-minta. Jadi manusia silver kamu. Ya, ya, karena nggak punya bekal. Ikut-ikut di situ masih muda, si Nazri misalnya jadi manusia silver deh. Masih cocok dia karena masih kurus ya. Si Acong ini udah nggak cocok. Ya. Ini bapak-bapak ini gitu. Jadi itu menerangkan sulitnya ibadah. Jawabannya nanti ada dijawab oleh Imam Ghazali sendiri, bahwa menuju ibadah itu banyak rintangannya, menuju maksiat itu banyak pendukungnya, gitu ya. Makanya ibadah yang ada kaitannya dengan yang menyenangkan itu lebih didukung, seperti yang saya sampaikan tadi. Bapak-bapak di masjid ini nanti malam dianjurkan tahajud di masjid ini sama iktikaf katanya kan. Yang lain menjawab, ngeloni istri pun ibadah itu katanya kan. Itu lebih paten katanya kan gitu. Ya. Nah, akhirnya nggak ada yang datang karena ibadahnya nggak sesuai dengan selera. Nah gitu. Jaminlah itu kalau kamu bikin, nggak ada itu yang datang. Makanya tarawih itu dibikin sesudah Isya supaya ada jamaahnya. Padahal yang lebih afdol itu malam, sepertiga malam yang terakhir. Malam itu, coba kamu bikin jam 1 tarawih, sendirianlah kau. Yang afdol ini yang afdol katanya kan. Akhirnya dibilang udah sarap katanya. Ibadah tarawih kok jam 1 katanya kan. Sarap itu katanya. Yang afdol itu yang ada di kitab katanya kan. Makanya harus pandai-pandai. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma arzuqna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma nas'aluka an turzaqana wa ahlana rizqan wasi'an katsiran halalan thayyiban min ghairi ta'bin wala masyaqqatin wala dhairin innaka ala kulli syai'in qadir. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.